ada suatu arti ayat yang bersolatlah. Sebab sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi saya tuh berusaha Gus, ya biarpun saya masih belajar, saya akan belajar dulu. Yang satu hidup nyaman dulu beribadah. Itu ya, Itu yang pertama. itu yang pertama. Yang kedua Gus, hidup harus nyaman dalam mencari nafkah. Oh, Sebab kenapa Gus? Orang hidup kan pasti membutuhkan harta benda. iya betul. Maka saya yang pertama harus nyaman dulu dalam beribadah. Yang kedua saya nyaman dalam mencari nafkah. Dan saya sekarang Gus mencari nafkah tidak harus jumlahnya banyak enggak. Sekarang yang saya ambil sedikit yang penting berkah barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali bersama kita di kanal media Nusantara, ruang diskusi orang biasa. Baik teman-teman pemirsa kanal media Nusantara, kembali kita bersama untuk diskusi soal kehidupan. Hal yang paling kita bisa bahas beberapa waktu yang lalu adalah tentang kehidupan. Maka malam ini kita akan makin pertajam fokus di bagaimana sih kita itu bisa hidup nyaman. Bersama kita hadir seorang narasumber. Beliau adalah Mas Kosek. Selamat malam, assalamualaikum Mas Kosek. Waalaikumsalam Gus Rosid. Kembali kesekian kalinya ya. Iya Gus. Saya nggak tahu juga kenapa ketika kita membahas hal-hal baik itu selalu ada yang mau kita sampaikan. Diskusi soal dulu pengalaman hidup Mas Kosek ya. Iya Gus. Akhirnya berkembang kemudian malam ini karena Mas Kosek juga adalah founder konstruksi pola pikir stereo ya. Iya Gus. Gagasan itu menginspirasi banyak orang Mas Kosek Iya. ternyata. Maka tujuan pertama adalah bagaimana hidup nyaman. Kan begitu. Nah, Iya khusus Gus. malam ini kita fokus pada satu tema yaitu hidup nyaman. Dan menurut kebanyakan orang Mas Kosa, hidup nyaman itu pertama adalah bagaimana datang dari kita sendiri. Iya Gus. Mau nggak kita nyaman atau kita sendiri yang paham bahwa kita harus bisa atau mampu membuat hidup kita nyaman. Kemudian adalah tentang hal yang menyebabkan tidak nyaman, yaitu biasanya finansial dan kebutuhan hidup. Yang selanjutnya adalah hubungan terhadap lingkungan. Karena ini juga menjadi penyebab nyaman atau tidak nyamannya kita hidup. Karena apapun kita adalah makhluk sosial Iya. yang harus bermasyarakat dan seterusnya. Dan selanjutnya adalah soal pikiran kita. Ini juga berpengaruh terkait dengan pola hidup nyaman. 3 poin tersebut akan menjadi dasar diskusi kita malam ini Mas Kose. Gitu ya? Iya Gus. Siap. Tentu para pemirsa ya sudah tidak harus saya profiling lagi terkait dengan personalitinya Mas Kose ya. Karena sudah banyak yang tahu. Nah pertanyaan pertama adalah Mas Kose. Sekarang ini Mas Kose merasa hidup nyaman nggak? Ya, alhamdulillah Gus, nyaman Gus. Nyamannya bagaimana? Coba di apa bahasa Jawanya itu diejawantahkan. Kok bisa nyaman? Itu apa faktornya? Terus apa yang bisa membuat Mas Kosek nyaman? Itu dulu. Iya Gus. Gitu Tapi ya. sebelumnya Gus, Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat pendengar eh, Numeranya di sana kalau mau nyapa kanal media Media Nusantara. Nusantara dimanapun. Saya ucapkan terima kasih yang selalu mendengarkan keluh kesah seorang Kosek. Ya. Gitu Gus. Mungkin bahasanya bukan keluh kesah, Keluh tapi kesah. pengalaman, cerita, kisah inspirasi Mas Kosek. Iya. Kan begitu. Iya Gus. Karena
banyak netizen, banyak pendengar kita, pemirsa kanal media Nusantara itu menilai apa yang disampaikan Mas Kosep, pengalaman hidup dan seterusnya itu hal yang menginspiratif, yang menginspirasi. Jadi buat mereka itu baik. Mungkin Mas Kosep kalau kesah, tapi itu enggak sih menurut saya. Silahkan lanjutkan. Ya gini Gus, Alhamdulillah dengan izin Allah sekarang saya hidup bisa nyaman Gus. Gitu. Oke. Kita hidup nyaman itu harus diawali dengan hati dan pola hidup kita dulu. Saya punya 4 prinsip Gus. Hah? Prinsip saya itu hidup, Alhamdulillah saya bisa hidup menikmati hidup nyaman. Hah? Yang pertama Gus, Hah? saya hidup harus nyaman dalam beribadah. Nyaman dalam beribadah. Maksudnya? Maksud saya gini Gus, kalau orang hidup di sila satu Pancasila itu kan berketuhanan yang Maha Esa Gus ya. Ya, 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 Nah, ya. kalau kita orang Muslim, Hah? kita harus apa Gus ya? Harus punya prinsip. Kita hidup harus nyaman dulu dalam beribadah. Yang membuat, yang mampu dan bisa membuat nyaman dalam beribadah, khususnya Mas Kose, itu apa? Ya, kita introspeksi dulu Gus. Kalau orang mau beribadah, insya Allah Gus, ada suatu arti ayat yang bersolatlah. Sebab sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi saya tuh berusaha Gus, ya biarpun saya masih belajar, saya akan belajar dulu. Yang penting satu hidup nyaman dulu beribadah. Itu ya. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Yang kedua Gus, hidup harus nyaman dalam mencari nafkah. Oh. Sebab kenapa Gus? Orang hidup kan pasti membutuhkan harta benda. Iya, betul. Maka saya yang pertama harus nyaman dulu dalam beribadah. Yang kedua saya nyaman dalam mencari nafkah. Dan saya sekarang Gus mencari nafkah tidak harus jumlahnya banyak enggak. Sekarang yang saya ambil sedikit yang penting berkah barokah. Kalau bukan hak saya pun jangan sampai Gus. Sekecil apapun kalau bukan hak saya, jangan sampai. Sekalipun ada kesempatan untuk mendapatkan banyak. Banyak kalau itu berkah untuk saya, benar-benar yang halalan thayyibah, tidak melanggar agama, tidak melanggar negara, tidak melanggar sesuatu. Kalau itu benar pure halalan thayyibah Gus, insya Allah saya terima. Pertanyaannya begini, kebanyakan orang mencari dunia, bekerja mencari uang itu kan dia mengejar apapun. Ada kata-kata begini, jangankan halal, haram aja susah kok, gitu loh. Nah, konsep seperti itu menurut Mas Konsep Ya gini Gus, nah saya bisa bercerita sebab saya sudah mengalami semua. Kalau kita orang yang mau melangkah yang bermanfaat, melangkah yang benar-benar langkah yang baik, sebab kita tidak bisa membangun diri sendiri Gus. Biarpun uang itu sekecil apapun, kalau bukan halal, tidak di jalur agama kita yang kita anut, itu pasti akan menyengsarakan kita sendiri. Itu pasti Gus. Pasti ya. Ada Pasti. pengalaman mungkin? Banyak Gus. Gitu. Dulu sudah saya ceritakan, nggak perlu saya cerita lagi. Oh iya. Kalau bisa nyaman dalam mencari nafkah sekecil apapun, kalau bisa mencari rezeki yang halalan thayyibah, berkah barokah untuk diri kita pribadi, untuk keluarga, juga untuk orang lain. Yang penting satu, jangan sampai kita melangkah yang tidak bermanfaat. Itu yang kedua loh Gus. Kedua ya, betul. Yang ketiga loh Gus. Yang ketiga menuju hidup yang nyaman, tenang, damai. Itu Gus, nyaman dalam berkeluarga. Kalau kita berkeluarga, ya sudah berkeluarga Gus. Kalau Mas Fakih kan belum keluarga, jadi saya tidak bisa berbicara Gus. Ya, masih jomblo dia. Masih jomblo. Kalau Kosa kan sudah berkeluarga. Ya. Hidup harus nyaman dulu dalam berkeluarga. Ciptakanlah rumah tangga kita, rumah tangga yang benar-benar nyaman. Damai sama anak, damai sama istri, damai sama keluarga. Kita ada susah senang berkeluarga itu harus saling.
nyaman dulu dalam berkeluarga. Insya Allah Gus, hidup kita tidak ada apa Gus ya, kedoliman. Pasti kita nyaman, Nyaman luar dalam. nyaman luar dalam. Kalau kita dalam rumah tangga gak nyaman Gus, jangan salahkan hidup kita bisa bahagia. Yong Gus, Zong ya. yong. Sekalipun terlihat banyak uang mungkin. Wah, belum tentu Gus, belum tentu. Maka saya ngajak teman-temanku, kalau kita ingin hidup tentram, jangan lupa satu, nyaman dalam beribadah, kedua, nyaman dalam mencari nafkah, ketiga, nyaman dalam berkeluarga. Yang keempat loh Gus, yang keempat Gus, Hebat ya. kita hidup bermasyarakat, harus nyaman dulu. Karo tonggo, karo konco, karo sedulur, siapapun Gus. Kalau kita tuh nyaman sama konco, tonggo, bermasyarakat, insya Allah Gus, kita hidup tuh enak, enjoy Gus. Ya itu yang baru saya rasakan Gus. Sebab apa? Dawe para guru saya dulu Gus. Pertama, ya maaf Gus ya, guru-guru saya dulu. Saya kalau kamu kepingin hidup yang nyaman, tentram, jangan suka berbohong diri antar hatimu sama perasaan. Hati dan perasaan. Iya. Gila Gus, gila Gus. Oh ya, pikiran dan hati. Oh iya, pikiran dan hati. Mas Fakih ngaco Gus. Iya. Oh gitu. Iya. Antara apa yang dipikirkan dengan yang dirasakan harus Iya, sama. harus nyaman. Stereo tadi, nyaman. Iya, gitu. Contoh aku biar paham nih. Misalnya Ya, antara hawa dan nafsu. antara hawa nafsu dengan Ya, sebab pola pikir ini Gus, kita harus nyaman dulu. iya. Kita nggak punya uang, kok kepinginnya sing aneh-aneh. Yos, Kacau lah. Kita boleh ambisi, tapi tidak boleh terlalu ambisi. Kita boleh punya cita-cita, tapi Allah kan yang menentukan. Kita boleh menggarap, tapi jangan terlalu menggarap. Berharap boleh tapi kan? Boleh, tapi jangan pakai terlalu, jangan. Kita boleh menggarap, kita boleh punya cita-cita apa, tapi jangan terlalu kita harapkan harus, jangan. Jangan mengharuskan gitu. Karena keharusan itu beda Allah ya. Allah Gus. Ya. Kira ikhtiar saja. Ya. Ternyata benar Gus. Selama ini ya saya alami Gus. Saya berusaha sholat, ibadah, bersedekah. Yang kedua, saya harus nyaman dalam mencari nafkah. Into sithik kaya apa nawe dhewe Gus. Rezeki sing halal Gus, damai nyenak. Awak sehat, pikiran fresh, tenang. Yang ketiga, berumah tangga sing istiqomah dan mencari rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, antar suami istri harus bisa sinkron. Gitu Gus. Yang keempat, kita harus nyaman dalam bermasyarakat. Sama siapapun Gus, harus nyaman. Gitu tuh Gus, hidup harus nyaman tuh Gus. Jangan kita pura-pura bahagia, tapi hati kita tersiksa. Kita pura-pura nyaman, kita pura-pura kaya, tapi harta benda dari colongan, dari korupsi. Orang korupsi Gus, orang maling, orang mencuri, tidak mungkin hidupnya bahagia. Tidak ya? Kok saya ngalamin kaget Gus. Itu Mas Fakih. Kacau gitu ya? Kacau. Maka saya ingin ngajak saudara semua, marilah kita hidup mencari rezeki yang berkah barokah. Tidak usah kalau itu bukan haknya, apalagi haknya siapa, jangan sampai kita ada niat kepingin memiliki Gus ya. Jangan. Iya. Nikmati aja Gus hidup. Nikmati aja. Kita tuh nggak bisa berbohong diri Gus. Ini Gus. Wajahnya kelihatan cerah, glowing. Tapi hati kita remuk. Sakit lah Gus. Sakit. Pasti sakit ya. Sekarang saya kan sehat Gus. Atas izin Allah, ternyata benar Gus. Kalau kita terbiasa makan makanan barang-barang sing nggak jelas Gus, awak badan pasti sakit-sakitan Gus. Kalau kita biasa makan yang halalan toyib, insya Allah seger Gus. Hidup damai, nggak ada pikiran cemas, nggak ada. Bebat nggak ada, los. Semangat Gus. Semangat ya. Baik, ketika kita bicara soal nyaman, hal-hal yang membuat orang tidak nyaman, pemicu. Iya. Biasanya adalah orang misalnya begini, bagaimana aku nyaman orang aku aja nggak punya uang, bagaimana aku mau nyaman orang kebutuhanku aja belum cukup. Gitu. Nah itu gimana menurut Mas Kose? Saya masih ingat Gus. Saya dulu pernah mendengarkan dawe poro kiai, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya.
itu kan Allah menciptakan Jin jin dan dan manusia manusia hanya satu untuk untuk menyembah. menyembah. Ya, Kalau Allah sudah bilang gitu, itu sudah jelas tuh Gus. iya. Kita tuh tidak akan kelaparan Gus kalau kita mau menyembah Allah. Tapi kebanyakan Gus, orang tuh pada kufur, pada miskin. Itu gara-gara satu Gus, orang kurang bersyukur. Kurang bersyukur. Kurang bersyukur. Oh. Kebanyakan orang tuh kurang bersyukur, selalu dikuasai hawanya. Hawa. Wong kerjane cuma bayarane 20.000 1 jam kok cita-citane kepengine kemaksiatan, kepengin sing mungkar-mungkar. Yo fatal, Gus. Bayaran semene kepengin ngene kan padha fatal, Gus. Biaya kenakalan. Nah, kawan. Tolong, tolong. Oh, gitu ya. Hindarilah perbuatan yang mungkar. Kalau kepengin hidup bahagia, hindari kemungkaran. Insya Allah, Gus. Kita nikmati rezeki yang sudah ada, kita nikmati, kita syukuri. Berlatihlah rasa syukur itu kita besarkan, Gus. Untuk sidik alhamdulillah rakyat itu bisa mencari lagi minta lagi kan gitu Gus. Nyatanya kosek Gus, alhamdulillah sekarang ya cukup Gus, Iya. cukup. Bukan kaya Gus, saya hidup tidak mau ngejar kaya Gus. Saya ya sekarang mau ngejar rasa syukur dan barokahnya Gus. Biar tetap nyaman. Nyaman dan tetap stereo Gus. Stereo, Kata ya. Mas Fakih kan gitu Gus. Oke, jadi kadang-kadang dulu orang atau Mas Kosek sendiri waktu mungkin belum menemukan konsep itu Mas Kosek kan ukurannya adalah jumlah banyak, Iya Gus. kan begitu ya? Iya, Dan faktanya sekarang pun banyak orang seperti itu loh Mas Kosek. iya Gus. Nah, mungkin bisa disampaikan atau mungkin ada masukan dari Mas Kosek kepada orang-orang yang masih berpikir bahwa nominal itu sebagai ukuran kemakmuran, misalnya seperti itu. Wah, aku harus punya uang banyak karena kalau uang banyak itu bisa begini begitu. Tapi masih jauh dengan syukur. Itu bagaimana Mas? Ya, itu juga bagus, Gus. Memang kita harus mengejar jumlah. Kita boleh mengejar jumlah, tapi jangan lupa mengejar syukurnya. Biarpun kita dikasih rezeki sedikit, Gus. Kalau kita syukuri, insya Allah, Gus. Seumpama saya sebagai kuli bangunan atau sebagai kuli pabrik. Iya. Nah, kita sesuai dengan amanah. Sesuai dengan pertanggungjawaban kita sebagai kuli, Gus. Kerja-kerja, hasil ya sudah itu kita terima memang sesuai dengan kerjaan kita syukuri Gus. Tapi kebanyakan Gus orang tuh terlalu mendahulukan gengsinya Gus. Oh, Gengsinya ini biang kerok yang gengsi. kadang-kadang gitu ya. Kebanyakan orang itu gengsi ya. Padahal Gus ada suatu patah orang mendahulukan gengsi kebanyakan hidupnya tidak akan bisa menjadi rumah tangga yang tentram. Banyak yang terjadi. Kok saya tak ngalami Gus. Aku hidup harus sugih. Harus punya segala-galanya. Iya. 1000 cara saya tempuh, entah itu halal dan saya nggak tahu. Yang penting saya kaya. Ternyata apa Gus? Yang saya terima Musibah. musibah dan musibah. Dan ini fakta ya. Fakta Gus, fakta. Nih pemirsa kanal Media Nusantara teman-teman, bahwa beliau adalah pelaku kehidupan yang mana dulu mengutamakan yang penting kaya, yang penting dipandang keren, yang penting dipandang hebat, begitu ya. Iya Gus. Dan karena tidak berorientasi dengan berkah, dalam satu titik harus banyak dan seterusnya, maka berakhir musibah. Jadi teman-teman ini penting diperhatikan bahwa boleh kita mengejar jumlah itu wajar ya, Iya Mas Gus. Kosek. Ya. Manusiawi. Manusia. Tapi jangan lupakan berkah, ini penting. Berkah. Dan Mas Kosek ini contohnya ya. Melupakan berkah waktu itu ya. Iya Gus. Itu ya. Harus kaya, harus punya segala-galanya. Tak rewangi maling, rampung, jambret Gus. Untuk apa Gus mengejar? Harus kaya. Harus kaya. Ternyata sebaliknya nggak ada sekecil pun yang kurasakan. Maka sekarang Gus saya kepingin hidup kita biarpun dipandang orang miskin tidak masalah. Kita dipandang kere tidak masalah. Dipandang apa Hina nggak masalah. Disisikan Mas Fakih benci sama aku, saya pun tidak masalah. Saya siap dihina, caci maki, dolimi, fitnah, dan siap dibuang. Tapi saya hidup Gus tidak siap dipuji karena manusia, tapi saya hidup siap diuji di jalan Allah atas nikmat dan syukurnya. Rezeki yang saya terima, insya Allah Gus, hidup kita akan menerima
ketentraman, kedamaian, awak siap. Siap. Dan ini tidak masih sulit diterima kepada bagi mereka-mereka yang memang orientasinya sekarang adalah kepentingan dunia. Iya, Gus. Kan begitu? Iya, Gus. Orang taunya bahwa kalau kita kaya, kita bisa segala kemudian bahagia. Seperti itu. Iya. Tapi faktanya, kalau jauh dari keberkahan, ternyata sengsara juga ya, Mas Kose. Betul, Gus. Ini adalah sebuah hikmah yang bisa kita ambil, Mas Kose, bahwa tidak semua orang yang bisa menjalani hidup seperti Mas Kose. Ini beruntung sekali Mas Kose ketika bisa berbalik arah. Yang dulu memandang dunia itu faktor kebahagiaan, kemudian sekarang ternyata tidak juga, kan begitu. Iya, Ternyata Gus. tidak juga. Dan Mas Kosa sekarang bilang bahwa syukur itu adalah konsep dasar kebahagiaan. Iya, Gus. Begitu ya Mas Kosa. Juga saya nambah sedikit, Gus ya. Iya. Kalau hidup kita mau tidak kufur, hidup kita terhindar dari kemaksiatan, kemungkaran. Saya dulu pernah ingat gawe Pak Kiai, Gus ya. Wa aqimis sholah inna sholata tanha anil fahsai wal munkar. Kok sekarang jadi kayak kiai ya jenengan? Bukan saya mau membaca, Gus. Kayak Ubalim ya? Oh, bukan gitu, Gus. Tapi kan saya ingat gawe panjenengan dulu. Ngasih gitu, buku, saya baca. Oh, ternyata benar. Saya kalau mau berbuat kemungkaran, Gus, saya tuh ingat dari Allah itu, Gus ya. Wa aqimis sholah inna sholata tanha anil fahsai wal munkar. Oh iya ya. Jadi kalau saya mau berbuat sedikit kenakalan, Gus, ya Allah, saya ingat Allah. Ingat Allah, ingat Allah. Itu, Gus. Makanya benar, Gus. Godaan saya banyak, Gus. Godaan saya banyak. Iya, iya. Biarpun saya sekarang tuh, ya maaf, Gus ya, sekarang tuh saya menjadi pengawas suatu kerjaan. Banyak godaan, Gus. Banyak godaan. Sekarang Mas Gus, saya biar ini gimana? Amplop apa? Itu banyak, Gus. Tapi kalau bukan hak saya, Gus, saya akan menghindar. Ini bukan hak saya dapat, dan nanti bikin saya sakit, bikin saya hidup terkapar lagi seperti dulu di rumah sakit. Kalau ini bukan hak saya lebih baik enggak. Utamakan yang amanah. Hidup amanah, hidup jujur, pasti hidup kita akan makmur, Gus. Itu yakin. Yakin ya? Yakin. Mas Kosa sudah membuktikannya. Saya bisa bercerita, wis tak lakoni, Gus. Mas Fakih, betul Mas Fakih. Keren ya. Tapi jangan orang yang mau menceritakan ini ya, kisah pilunya ya. Artinya ini kan sebenarnya kan aibnya Mas Kose. Mas Kose rela untuk share kepada pemirsa kanal media Nusantara terkait dengan itu luar biasa Mas Kose. Saya memandang Mas Kose sudah benar-benar lillahi ta'ala ini. Gitu. Ya sebenarnya gini, Gus. Aib boleh kita buka asal itu untuk kebaikan. Kalau kita udah tahu itu barang yang nggak jelas, itu kemungkaran, kita sebagai orang yang sudah pernah menjalankan, itu barang seorang apik kok ae dhewe diem. Dawe poro-poro kiai, awakmu ikut dosa lho, saya kan gitu ceritanya. Karena membiarkan. Iya. Makanya saya sekarang bukannya cerewet, Gus. Bukannya sok semuji enggak, Gus. Monggo. Kalau kamu mau tak ingatkan, kalau ingin hidupnya damai, tentram, selamat dunia nih, selamat akhirat nih, ojo sampai berbuat kemungkaran. Sebab kemungkaranmu itu tergantung hidupmu nanti yang akan menerimanya. Kamu selama banyak berbuat kemungkaran, banyaklah hidup kamu sengsara, tidak akan tentram, hidupmu kamu pasti akan sengsara selamanya, itu pasti. Selama kemungkaran masih melekat tubuh ya. Tapi gini, Gus, ini cerita sedikit, Gus. Iya. Zaman sekarang tuh banyak orang yang pura-pura baik, pura-pura dipandang orang tuh baik, tapi nggak taunya, Gus, padahal dalam hatinya, Gus, remuk. Kebanyakan remuk, Gus. Bener, remuk. Aduh kacau. Bener. Kenapa seperti itu? Ya itulah dia, orangnya kan maunya disanjung, maunya dipuja, tapi tidak siap diuji di jalan orang nggak mau. Kelihatannya manis, kelihatannya suci, kelihatannya tuh dekik, Gus. Ternyata, Gus, malah ngumpul bajingan, Gus. Banyak sekarang, Gus. Banyak, Gus. Pura-pura dekik, nggak tahu nih. Tapi itu Allah pun akan membalasnya. Kemungkaranmu antara hati dan perasaanmu, kamu berbau diri sama hatimu, itu ya juga kamu akan merasakan gitu, Gus.
Ternyata benar Gus, saya kan dulu pernah Gus. Saya tuh pura-pura suci, pura-pura deki, bedi pada kurang baik. Ternyata sama Gus. Oh. Sebab nak dulu, nak zaman saya dulu ngerampok kan, apa dia ngerampok. Tapi nak sekarang kan orang ngaku-ngakunya orang suci, Pesan orang rampok. tapi itu nggak apa-apa Gus, yang Oh penting kita gitu ya. mengingatkan Gus. Oh iya iya Tapi iya saya juga iya. berpesan buat yang mendengarkan Ya. semuanya media Nusantara, marilah kalau hidup panjenengan semuanya ingin hidup nyaman, jangan sampai berbuat kemungkaran. Ya kita nggak ada salah, kita manusia tidak luput dari kemaksiatan Gus. Tapi kalau tahu nak itu berbuat kemaksiatan, kemungkaran, kalau bisa dihindari. Biar hidup kita nyaman, tentram, dunia sampai akhirat. Amin. Amin. Baik, teman-teman kanal Media Nusantara, tentu hal yang disampaikan Mas Kose bukan berarti ini sebuah fatwa atau eh, kesucian atau merasa sok sucinya Mas Kose, tapi ini adalah hasil pengalaman hidup yang di-share kepada kita semua, gitu ya. Iya Gus. Tulus begitu ya, agar ini bentuk rasa kasih sayang Mas Kose terhadap kita Iya semuanya, Gus. Iya. agar tidak jatuh kepada sikap hidup yang jauh dari berkah tadi yang disampaikan Mas Kose gitu ya. Gitu ya Mas Kose? Iya betul Gus. Terima kasih Gus. Oke, terima kasih. Kemudian begini Mas Kose, Iya. kita tetap dalam kerangka hidup nyaman. Nah, sebenarnya kalau kita bicara nyaman itu kan yang paling tahu kita nyaman atau tidak itu kita sendiri. Iya Gus. Nah, Iya. dan kenyamanan itu kan terletak di, menurut saya loh ya, menurut Iya, saya. Gus. Bener, tidaknya saya nggak paham. Iya Gus. Menurut saya, kenyamanan itu yang paling mendominasi rasa nyaman adalah bagaimana konsep berpikir dan bagaimana hati. Iya. Nah, kalau tadi kan bicara teknik untuk bagaimana mencapai sebuah kenyamanan. Iya. Tapi kalau sekarang adalah dasar bagaimana orang nyaman adalah bagaimana pola pikir kita dan hati kita. Iya Gus. Nah, itu bagaimana ngontrol pola pikir dengan hati biar tetap nyaman. Oh gitu. Di samping kita harus memang menuju kenyaman itu memerlukan dampak-dampak yang jenengan tadi katakan, harus jujur, harus amanah, harus tidak dolim, harus kita menjauhi kemungkaran dan seterusnya. Ketika itu sudah dilalui, tentu yang berdampak adalah pikiran dan hati. Nah, itu konsep itu gimana? Ya konsep itu memang agak berat Gus. Tapi kita kan nggak ada salahnya kita belajar step by step. Kita mau bikin nyaman, jangan melihat kesenangan orang lain dulu Gus. Oh gitu. Iya. Nah saya dulu Gus berlatih untuk konsep menuju nyaman. Saya harus berlatih dari diri saya sendiri Gus. Gitu. Terus gimana saya bisa menunjukkan keluarga saya? Saya harus bisa berlatih ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nar Gus ya. Ya. Artinya gimana Gus? Artinya jagain awakmu Ya, seko api neraka lho, Gus. jagalah dirimu dan keluargamu Dari dari api neraka. Al ayah amat gitu Gus. Iya benar. Kok jadi Memang betul Gus. berat Saya ya? tuh bisa bikin nyaman. Saya harus berlatih dari saya sendiri Gus. Iya, iya. Nah, kita mau berlatih nyaman kok awake dhewe ndelok kesenangan orang lain, kebanyakan kita nanti akan tertipu dengan arus deras kenikmatan orang lain. Oh. Kita nikmati dimanapun tempat kita berlatih hidup yang bermanfaat dulu. Jangan sampai kita mendolimi diri sendiri dulu Gus. Udah tahu ini barang surat jelas, kita harus hindari. Ada saudara kita, anak kita itu memang lakunya nggak benar ya kita ingatkan. Gitu, Gus. Jangan membohongin diri sendiri. Jangan pura-pura baik kalau kita mau jadi orang baik. Jangan pura-pura kaya kalau kita ingin mau hidupnya orang kaya tapi tetap bahagia. Jangan jadi orang sok suci, nawi duwe isah kotor. Berlatih dari kita sendiri. Gitu Gus. Dari yang terkecil. Dari yang terkecil apapun, dari ujung kepala sampai kaki, kita berlatih hidup dari kita sendiri. Gitu Gus.
kecil, step by step, bermanfaat untuk tubuh kita dulu. Sehat, insya Allah. Hindari rasa iri, rasa dengki, Dengki. rasa membenci, apalagi rasa memfitnah, Gus. Wah, itu bahaya, Gus. Gitu. Itu kata Mas Fakih. Wah, pasti, Gus. Sama inget, Gus, kata Mas Iya, Fakih. iya, iya, iya. Ya, cuma itu, Gus. Ini kan pengalaman yang aku alami. Tapi Iya. alhamdulillah, Gus. Saya selama ini, Gus, hidup harus bisa Hmm. mengontrol diri sendiri. Hmm. Hawa nafsu Dikontrol. kontrol. Oh. Jangan sampai kita tuh tertipu dengan hawa kita, Hmm. kemauan kita, tapi Hmm. nggak sinkron. Menyiksa tuh, Gus. Menyiksa, Menyiksa, benar, iya. benar. Dan orang kebanyakan jatuh di situ. Ya, ya jatuh. Kebanyakan bunuh diri Bunuh banyak. diri, ya. Banyak, Gus. Dan Banyak. kebahagiaan, tapi Iya. sengsara yang didapat. Yang penting kita gini, Gus. Saya itu masih pengingat. Ibadahlah hanya karena Allah. Allah lah segala-galanya. Insya Allah, Gus. Hidup kita pasti akan segalanya tidak akan miskin. Tidak akan sengsara. Dan kalau kamu dikasih tugas dan amanah, jujurlah. Biar hidup kamu banyak ketenangan. Rumah tanggalah yang sakinah, mawaddah warahmah, damai. Ojo mbok sakiti, ojo mbok khianati pasanganmu. Ada suatu pepatah, katanya berselingkuh itu nikmat, tetapi rumah tangga jadi kiamat. Gus, Iya, iya, benar. Itu katanya nyanyian Mas Ud Sidik. bukan, Apa itu itu? ciptaan dari Mas Ud itu. Iya, Mas Ud, iya benar, Mas Mas Ud Ud, Sidik ya. katanya berselingkuh itu asik. Hati-hati, rumah tangga jadi terusik lah itu. Tolong itu, Gus. Kok saya jadi pelakon prak, Gus. Wah, makanya bisa ngomong ya. Ya terus, monggo lah. Kalau kita ingin nyaman, selamat di selamat akhirat, ojo sampai awake dhewe ngabisake dhewe. Ayo berarti hidup yang nyaman, nyaman dan nyaman. Itu aja Yang tuh, Gus. jujur pada diri sendiri, Iya. tidak membohongi keadaan. Iya. Apapun keadaannya, Gus. Iya, harus fair, diakui dan Iya. dinikmati. Nah inilah menikmati keadaan kita ini sebenarnya kan jarang orang mau gitu loh. Artinya begini, Mas Kosek. Ada sebagian orang yang kondisinya itu memang tidak sebahagia temannya begitu. Gitu. Dia tidak bisa mau bersyukur dengan apa yang dia alami sekarang. Nah, hal-hal yang semacam itu selaras dengan apa yang Jenengan sampaikan tadi, bahwa dia tidak konsentrasi dengan dirinya dan solusinya, tapi dia selalu mandang ke orang lain. Iya. Nah, bagaimana konsepnya agar sesuai yang Jenengan katakan tadi, mengondisikan nafsu, keinginan yang liar, tidak ada kesesuaian dengan diri kita, kemampuan kita dan seterusnya. Iki piye gitu loh. Karena ini berat gitu loh. Wongnya mesti hawane kepengen kudungan dan seterusnya. Gitu loh. Bagaimana untuk mengendalikan itu? Nah, saya dulu gini, Gus. Kebahagiaanmu, sengsaramu itu tergantung kamu sendiri. Jadi, apapun keadaanmu, apapun hidupmu, kamu jangan memandang orang lain dulu. Pandanglah diri sendiri. Apapun keadaanmu, yang tahu cuma kamu sendiri, tidak ada orang lain yang tahu. Sedalam-dalamnya lautan masih dalam perasaan cucian makanan. Oh gitu. Kebalik ya. Sedalam-dalamnya hati laut, Gus, masih dalam hati. Jadi susahmu, senangmu, sengsaramu dan kebahagiaanmu tergantung antara kamu bisa menyikapi diri sendiri. Gitu, Gus. Awake dhewe kok yang ini ben orang memandang apa terserah, ya penting aku bahagia dengan hatiku dulu. Sepenting kita dari kepala, kaki, tangan, Gus, bisa sinkron dulu. Tangan sehat, kepala fresh, kepala enjoy. Tanpa beban. Yang penting kita harus bahagia dulu dengan kita sendiri dulu. Bahagia dengan peribahasa nyaman, Gus. Tidak mendolimi, Gus. Ya, benar. Insya Allah, Gus. Nah, kita nyaman dengan diri sendiri. Dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Nah, kita bisa bikin nyaman dulu. Insya Allah, Gus. Hidup kita tidak ada peribahasa sengsara. Yakin. Tapi nak uripe sing ngene, wah kayak lu Mas Fakih sugih picarane yo. Kayak lu Gus Rosid sukses picarane yo. Itu malah kita nanti ada nih penyakit kita terima, urip rasa semangat. Wah, ora nyaman, Gus, yakin. Iya, selalu saya. Syukuri nikmati apa yang sudah punya. Lalu semangat berupaya.
semangat. Gitu. Nak saya dulu gitu. Iya. Tapi alhamdulillah Gus. Nikmatmu tergantung kamu dalam bersyukur itu Pak. Oh ya, keren ini. Nikmatmu itu tergantung bagaimana kamu bersyukur. Iya, itu kata Mas Fakih. Tapi saya jalani ternyata benar Gus. Bener ya. Benar. Itu Gus. Ya, Mas Kosek, ini luar biasa pengalaman-pengalaman Mas Kosek. Menurut saya sih memang bagus sih kalau memang apa yang Dina sampaikan itu eh, bisa kita aplikasikan kepada hidup kita masing-masing. Tapi mau tidak mau memang susah itu bagi sebagian orang. Karena begini, bagaimana ketika kita bisa bahagia orang masalah banyak, Iya. kan begitu? Iya Gus. Karena ukuran orang bahagia itu bagaimana ketika dia memang bebas dari persoalan. Nah, padahal adanya persoalan tidak mungkin karena tanpa dia. Kan begitu. Iya. Jadi lawan katanya bahagia, nyaman itu adalah persoalan. Persoalan hidupnya pelik, ada masalah bertubi-tubi dan seterusnya. Lah kok nyaman kok ngendi ngono lho. Nah, sekarang bagaimana bisa kita pada zona nyaman ketika memang faktanya ini hidupnya bermasalah, banyak masalah. Nah, ini ben eh, apa namanya, kenyamanan itu bisa dia rasakan, kemudian persoalan yang dia alami sekarang, masalah dan seterusnya ini bisa selesai atau bisa sirna, kemudian muncul sebuah rasa nyaman. Ini gimana? Ini real nih. Iya. Ini real. Gini Gus, orang hidup jangan munafik. Oh, Munafik. munafik ya. Orang munafik tuh berbahaya untuk diri kita sendiri Gus. Kita hidup sukanya cari masalah. Setiap ada masalah kita tidak bisa menyelesaikan sendiri. Ketemunya apa Gus? Sengsara Gus. Makanya kalau kita ingin menghindari rasa yang tanyakan tadi, ojo munafik antara kita sendiri Gus. Sebab apa nak kita munafik dengan kita sendiri Gus? Hancurlah. Banyak orang yang pura-pura merdeka. Sekarang kan ini kan hari merdeka Gus. HOT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Banyak orang yang merdeka dan bilang merdeka, tapi ternyatanya Gus belum merdeka. Masih tersiksa. Nah, saya kan ditanya Gus banyak kemarin. Saya kan kemarin MC di mana-mana Gus. Merdeka. Itu kan cuma ucapannya Gus, tapi lahir batinnya aku besok dijajah, saya mumet. Padahal kemerdekaan kita itu tergantung kita untuk menghindari rasa kemungkaran itu gimana. Makanya gini Gus, kalau kita ingin tadi yang tanyakan hidup kepingin nyaman segala-galanya, hindari satu kemungkaran, ojo munafik. Kalau kita kepingin merdeka dunia dan akhirat, ya kita harus sesuai dengan apa yang perlu kita lakukan dari ajaran kita, agama. Yang dilarang kita hindari, yang kita perintahkan kita kerjakan, itu udah nyaman Gus. Gitu Gus. Jadi kita bicara soal merdeka itu hakikatnya belum tentu mereka merdeka dari masalahnya ya. Iya. Merdeka itu masih pusing kan? Belum, masih pusing. Iya. Seperti Mas Fakih itu tahu Gus, itu merdekanya asli belum. Padahal dia itu kan juga panitia kemerdekaan. Tapi nggak tahu itu Gus, sudah merdeka belum saya nggak tahu. Dijajah oleh keinginannya sendiri dia. Tapi benar Gus, saya tuh masih ingat dahulunya para kiai. Perang apa namanya Gus? Gerilya. Itu kita bisa dilawan dengan senjata. Tapi nak perang melawan hawa nafsu kita Gus, kita harus perangi dengan rasa satu, yakin keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah. Insya Allah Gus, kita juga akan terhindar dari jajahan hawa nafsu kita. Perang yang paling berat itu melawan hawa nafsu Gus. Gitu Gus. Melawan Mas Fakih enteng Gus. Bener, apalagi berat Gus. Jadi akhirnya kita itu belum merdeka loh. Karena kita masih kalah dengan hawa nafsu. Iya Gus. Kan begitu. Jadi merdeka itu ya karena kalau tadi merdeka orientasinya kepada Republik Indonesia adalah mungkin secara umum ya merdeka dari jajahan asing dan
Tapi gini Gus, jadi orang tuh jangan jargon nih Gus. Nah, Iso ngomong tapi rasa langsung nglakoni. lakoni ya. Tapi nak saya bisa bercerita sebabnya aku lakoni dulu baru Mm-mm. bercerita. Tapi kan sekarang Oh, banyak orang bercerita dulu belum pernah nglakoni. Itu kan ngarang. ngarang ya bener. Nak saya pribadi Gus, itu pantangan bagi saya. Nak saya belum pernah mengalami sendiri, nak cuma ceritane, itu saya belum yakin. Tapi nak saya sudah pernah menjalankan sendiri, sudah pernah mengalami, akan saya ceritakan. Oh iya ya, ternyata bener dawe poro-poro kiai dulu. Hmm. Perang yang paling berat itu melawan hawa nafsu. Hawa nafsu. Ternyata benar Gus. Saya dulu nggak percaya hawa nafsu enteng tuh Gus. Hmm. Ternyata benar. Soalnya dituruti waktu itu. Iya, betul Gus. Ternyata Iya, betul. iya, iya. Gitu ya, Mas Oke Gosek Gus, ya. siap Oke, Gus. siap. Siap. Terima Iya. kasih bincang-bincang kita malam ini cukup menginspirasi teman-teman kita dan khususnya teman-teman di kanal Media Nusantara. Semoga menjadi apa ya pelajaran hidup Iya ke Gus. depan bahwa timbulnya sebuah persoalan pertama adalah dari diri kita Iya. sendiri, tidak ada dari orang lain. Nggak mungkin, kan begitu? Merdeka kita tergantung kita. Merdeka kita juga tergantung Kita. dan kita harus merdeka untuk sekarang melawan hawa Hawa nafsu nafsu. kita, Iya. begitu ya. Iya Gus. Dan semua itu hanya semata-mata dalam satu tujuan, yaitu bagaimana mendapat atau mencapai hidup nyaman. Iya. Gitu ya, Iya Gus. nyaman. Betul. Karena itu Gus. adalah impian semua orang. Iya. Kita harus nyaman, nyaman dalam segala bidang. Iya. Nyaman keluarganya, nyaman diri sendiri, kemudian nyaman dalam bersosial dan seterusnya. Dan beribadah jangan sampai ketinggalan. Nah, betul. Tadi ingat Gus apa tadi? Wajib sholat. Tanha anil faksha. Itu saya pegang sampai sekarang. Dan itu konsep dasar nyaman. Nyaman Gus. Gitu ya? Iya Gus. Itu konsep dasar nyaman. Dan ini luar biasa sekali. Seorang Mas Gosek yang mohon maaf latar belakangnya itu bisa dikatakan dari Bajingan. ya begitu. Kemudian bisa tersadar bahwa dia butuh sholat, dia bisa memandang bahwa itu kemungkaran, membuat sengsara dan seterusnya. Ini sebuah perjalanan hijrah yang menurut saya tidak semua orang bisa merasakan dan bisa menjalani itu. Mudah-mudahan kisah hidup Mas Gosek ini bisa kita tauladani menjadi kita lebih baik gitu ya Mas Amin. Gosek. Siapapun kita di luar sana yang memang masih dalam posisi hidup bergelimbang dosa, kemaksiatan, kemungkaran, kejahatan dan seterusnya, jangan menyerah. Ada satu titik di mana ada tujuan baik dan kesempatan untuk kembali baik, begitu ya? Iya. Seperti yang dijalani oleh Iya. Mas Gosek, begitu ya? Iya. Jangan putus asa, gitu ya? Janganlah berputus asa karena putus asa itu juga larangan Tuhan, begitu, nggih. Terima kasih Mas Gosek. Oke, makasih Gus. Kunjungannya malam ini mudah-mudahan seperti biasa bisa menginspirasi dan kita semua bisa mentauladani kisah Mas Gosek yang begitu menurut saya luar biasa gitu, oke. Begitu, mohon maaf atas kesalahan dan terima kasih pemirsa kanal Media Nusantara. Tetap bersama kita sampai detik ini. Mudah-mudahan kita semua bisa berbuat lebih baik kepada semuanya dan apa yang kita lakukan berdampak positif kepada masyarakat luas. Begitu ya? Amin Gus. Demikian saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Gus. Tetap di kanal Media Nusantara, ruang diskusi orang biasa. Matur suwun.